Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya sebagai hamba Allah yang beriman kita patut bersyukur karena pada kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat yang insya Allah penuh barokah ini, kita masih diberikan berbagai nikmat, diantaranya nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat bertatap layar untuk sama-sama kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Salawat juga salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan jalan kemudahan dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kelas 6A, betul? Iya. Ya, yang sama-sama selalu Mister rindukan kehadirannya di sekolah. Kita langsung akan memulai untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman kelas 6A, masih ingat pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang apa? Terakhir, Wawancara. wawancara sudah. Wawancara itu apa? Kegiatan apa itu wawancara? Kegiatan Tanya jawab. tanya jawab, betul, antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Ada dua belah pihak di dalam wawancara, yang satu berperan sebagai pewawancara dan yang satu berperan sebagai narasumber. Untuk memperoleh informasi yang tepat, tentunya kita juga harus tepat dalam memilih narasumber. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui tentang dunia kesehatan, ya narasumber yang paling tepat adalah dokter. Begitu seterusnya. Kemudian sinonim dan antonim sudah atau belum? Sinonim dan antonim Sudah. sudah. Baik, kalau sudah Mister mau tes juga. Sinonim itu apa? Yang masih ingat? Persamaan kata. Persamaan kata. Kalau antonim? Lawan. Lawan kata. Baik, coba sekarang sinonim dari kata ayah. Bapak. Papa ya. Yang umum di kita ayah sama bapak. Sinonim dari kata senang, gembira, bahagia. Sinonim dari kata perempuan, wanita. Oke, bagus. Terus sinonim dari kata apa ya? Biasanya kata sifat. Sinonim dari kata, ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya lebar apa? Panjang. Luas. Marah. Marah apa? Marah, Kesal, jengkel ya. Oke, sekarang antonim. Antonim dari kata hitam? Putih.
Putih. Antonim dari kata atas? Bawah. Bawah. Antonim dari kata kanan? Kiri. Oke. Antonim dari kata besar? Kecil. Oke. Berarti sudah paham. Tapi jangan menggunakan untuk antonim, jangan menggunakan kata negatif ya. Misalnya antonim dari kata besar, tidak besar. Nah, itu kurang tepat. Baik, kalau begitu sekarang akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mister akan coba presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sinonim kemarin sudah. Yang belum di-mute silahkan di-mute dulu. Oh iya. Kemudian, nah ini ya, ini belum ya? Atau sudah ini? Ini halaman 183 sudah? Kayaknya udah deh. Udah ya? Kalau sudah, Mister lanjut. Nah, jadi di halaman 183 ini itu membahas tentang... Yang ceritanya belum deh, Mister. Oke, baik. Mister ulang berarti ya. Jadi di Indonesia itu punya banyak cerita rakyat. Cerita rakyat yang paling sering kita dengar, ya salah satunya adalah nih, Malin Kundang dari Sumatera Barat, ada Sangkuriang di Jawa Barat, ada Situ Bagendit juga, ada Roro Jonggrang di Jawa Tengah, ada banyak ya cerita-cerita rakyat yang berkembang di kehidupan kita. Nah, cerita rakyat tersebut pada zaman sekarang, itu banyak yang dibuat film. Kenapa dibuat film? Tujuannya untuk menarik, agar lebih menarik kita mengikuti atau mendengarkan jalannya cerita tersebut. Kalau hanya membaca buku, cerita rakyat itu hanya dituliskan di dalam sebuah buku, itu kita kadang bosan. Makanya dibuat film, atau sederhananya dibuat drama. Kalau drama kan dipentaskan dalam sebuah panggung, tapi panggungnya disetting. Jadi keadaannya menyerupai keadaan sebenarnya dalam cerita tersebut. Misalnya, dalam cerita tersebut keadaannya di dalam sawah ya. Di panggung dramanya dibuat seolah-olah menyerupai sawah. Nah, drama adalah cerita tentang kehidupan manusia dengan gerak yang menggambarkan realita kesehariannya. Jadi misalnya di dalam sebuah drama itu menceritakan kehidupan di tepi pantai ya, nanti di setting tempatnya dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai kehidupan di pantai. Kemudian watak dan tingkah laku yang dipentaskan dalam bentuk peran dan dialog. Sama, ada perannya, ada dialognya. Dialog itu kayak semacam percakapan gitu loh. Nah, drama yang baik adalah, drama yang baik sini, drama dikatakan baik jika memiliki unsur hikmah atau amanah. Nah, drama yang baik itu apabila memiliki unsur hikmah atau amanah yang bermanfaat bagi kehidupan, atau disebut juga dengan pesan moral. Sehingga diharapkan ketika kita melihat film tersebut atau menonton drama tersebut, selepas menonton drama atau menyaksikan film tersebut, ada hikmah yang diambil, ada pesan moral yang diambil, ada pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Misalnya dari cerita Malin Kundang tadi, bahwa kita pesan moralnya atau hikmahnya, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Seperti itu. Nah, kita akan mempelajari unsur-unsur di dalam drama. Ini sebenarnya sudah pernah di kelas 4, sifatnya hanya mengulang saja. Yang pertama ada tema.
Tema itu ya ide pokok, garis besarnya, gagasan utamanya dari sebuah drama. Misalnya temanya tentang pahlawanan, temanya tentang percintaan, temanya tentang petualangan dan lain sebagainya. Itu tema, ide pokok. Kemudian ada alur, 1, 2. Nah, alur itu apa, Mister? Alur adalah jalan ceritanya, jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama atau film tadi, mulai dari babak pertama hingga babak terakhir. Masih ingat ada berapa alur? Di kelas 4 sudah pernah loh. Ada berapa alur? 1, 2, 3, 4. 2. Nah, jadi ada 3 alur. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga ada alur apa satunya? Campuran. Ya, ada 3 alur tersebut. Alur maju menceritakan cerita dari awal sampai akhir, alur mundur flashback, menceritakan mulai dari akhir kembali lagi ke awal. Kalau alur campuran, ya gabungan dari 2 alur ini, menceritakan cerita dari awal sampai akhir kembali lagi ke awal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tokoh atau pelaku atau orang yang melakukan pementasan dalam drama tersebut. Nah, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu di sini. Kalau tokoh utama itu adalah tokoh yang sering disebut dalam cerita atau drama. Ini sering disebut dalam cerita atau drama tersebut. Kalau tokoh pembantu ya sifatnya hanya ngerame-ngeramein, bantu aja, mendukung cerita, mendukung jalannya cerita. Nah, ada tokoh utama atau peran utama, itu disebut dengan primadona. Primadona ini adalah tokoh utama, sama. Kemudian pemeran pembantu disebut dengan figuran. Istilah-istilah yang Mr. kotakin ini tolong dipahami betul. Apabila nanti ada soal dan lain sebagainya, kamu sudah paham. Oh, figuran itu peran pembantu, primadona itu tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering disebut dalam cerita atau dalam drama. Kemudian yang keempat, ini ada watak, sifat, karakter. Apa itu, Mister? Ya, perilaku yang diperankan oleh tokoh dalam drama tersebut. Nah, berdasarkan sifatnya kan kita sudah pernah belajar berkali-kali nih. Jangan sampai tertukar. Ada watak protagonis, ada watak antagonis. Watak protagonis yang bagaimana, Mister? Watak protagonis adalah yang mendukung cerita. Biasanya berperilaku baik dan diperankan oleh tokoh dalam drama tersebut. Ya, biasanya berwatak baik untuk protagonis. Contoh watak baik yang bagaimana, Mister? Contohnya penyabar, penuh kasih sayang, santun, pemberani, pembela yang lemah, baik hati, dan masih banyak lagi sifat-sifat baik yang dimiliki oleh tokoh protagonis. Intinya dia berwatak baik. Sementara watak antagonis adalah ini selalu bertentangan. Protagonis dan antagonis selalu bertentangan. Misalnya watak protagonisnya itu pemberani, berarti antagonisnya penakut. Watak protagonisnya penuh kasih sayang, antagonisnya itu kejam misalnya. Jadi selalu bertentangan. Nah, watak antagonis itu biasanya jahat. Contohnya apa? Iri,
dengki, kejam, penindas. Itu contoh-contoh watak daripada tokoh yang bersifat antagonis. Lalu yang keempat adalah kelima, mohon maaf, adalah latar atau sering disebut juga dengan setting. Latar atau setting. Apa itu Mister maksudnya? Latar atau setting itu adalah gambaran tempat, waktu, situasi terjadinya peristiwa dalam drama atau dalam cerita. Misalnya, ada cerita seperti ini. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang luas, hiduplah seorang pemuda yang sakti mandraguna. Nah, itu sudah menggambarkan latar. Kan di latar itu bisa berisi tempat, waktu, atau situasi. Tadi Mister contohkan pada zaman dahulu kala, nah, berarti waktunya zaman dahulu. Kemudian di sebuah hutan yang luas, nah tempatnya berarti di hutan. Nah, tinggal nanti situasinya bagaimana di dalam hutan tersebut. Jadi latar atau setting itu menggambarkan ini, tempat, waktu, atau situasi. Jadi kalau misalnya ada soal nih, bacaan, terus berdasarkan cerita di atas, latar atau setting terjadinya cerita tersebut adalah titik-titik. Cari aja kalau ada tempat, waktu, atau situasi di sini, berarti jawabannya yang itu. Itu ya cara untuk menentukan latar atau setting. Kemudian yang keenam, nah ini yang paling penting adalah amanat atau hikmah drama atau sering disebut pesan moral. Nah, ini itu disampaikan oleh penulis cerita atau penulis drama, disampaikan melalui pertunjukan agar bisa ditangkap oleh penonton, sehingga setelah menonton drama, membaca cerita, menyaksikan film, itu diharapkan nantinya penonton bisa menerapkan pesan moralnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu unsur-unsur di dalam drama. Disebut juga unsur-unsur dalam drama itu, kalau di kelas-kelas sebelumnya, namanya adalah unsur intrinsik. Nah, unsur yang mendukung dari dalam cerita. Kalau diminta untuk menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah drama, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu unsur-unsur intrinsik dalam sebuah drama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Enggak. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah situasi atau satu adegan drama singkat. Nah, Mister minta di antara kalian ada yang jadi ibu guru, ada yang jadi Sofia, dan ada yang jadi Lulu. Ibu guru mana tadi absen Mister? Ibu guru Mister minta coba. Oh, aku Mister pengen. Aku Sofianya aja, Bu. Ibu guru. Sebentar, Mister lihat. Ibu guru, Mister. Kata itu guru. Kata itu Ibu gurunya Cika. Yang kata itu Siren udah yang wawancara. Ya, ganti-gantian ya. Ibu gurunya Cika, kemudian Sofianya Naila Safaras, kemudian Lulunya Emil pengen. Kan sekarang belum. Lulunya Kuaneisha. Nah, nanti gantian kalau ada peran yang lain.
Mister akan bacakan dulu pada hari Senin. Nanti peran-perannya silahkan dipraktekkan. Prakarya yang lain boleh mendengarkan dulu. Prakarya, pada hari Senin bel sekolah baru saja berbunyi. Siswa-siswa yang tadi bergerombol di halaman sekolah segera berjalan menuju kelas masing-masing. Sofia dan Lulu juga segera masuk ke dalam kelas. Teman sekelas Sofia sebenarnya sedang merasa pesimis. Mereka ragu apakah mereka bisa mengerjakan prakarya pada hari itu. Silahkan langsung dipraktekkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, keluarkan perlengkapan prakarya kalian. Ya, Bu. Saya membawa buah belimbing, Bu. Terus Lulu. Siapa tadi yang jadi Lulu? Lulu. Ika, krik. Lulunya siapa tadi? Naila bukannya? Ada nggak Naila? Cika, Mister. Oh, Cika. Ayo. Saya berguru, Mister. Biar cepet aja. Yang jadi Lulu diganti kalau gitu. Nanti buang-buang waktu ya. Yo, yang jadi Lulu Azahra Safa. Ya, Langsung Mister. saya membawa pelepah pisang, Bu. Azahra Safa. Iya, Mister. Ya, kamu jadi Lulu nih, langsung ini. Azahra Safa. Saya membawa pelepah pisang, Bu. Yo, lanjut Bu Guru. Kalian tidak lupa membawa cat warna, bukan? Tidak, Bu. Kita akan membuat apa, Bu? Hari ini kita akan membuat gambar cetak. Bagaimana cara membuatnya, Bu? Susah ya? Jangan pesimis dulu, Sofia. Iya, Sofia, kita harus optimis, kita harus ceria. Anak-anak, kita harus optimis bisa melakukan prakarya ini. Yuk, dengarkan baik-baik penjelasan Ibu. Baiklah, Bu. Siapkan semua bahan dan alat prakarya. Potonglah buah belimbing dan pelepah pisang secara melintang. Untuk apa buku gambar dan cat warnanya, Bu? Siapkan buku gambar dan cat warna kalian. Ambillah potongan buah belimbing dan pelepah pisang. Celupkan irisan pelepah atau irisan buah belimbing ke dalam cat warna. Capkan pada buku gambar kalian dengan sedikit ditekan. Angkatlah perlahan-lahan. Bagaimana hasil percobaan kalian, anak-anak? Wah, bagus sekali, Bu. Saya mau mencoba lagi, Bu. Sekarang susunlah hasil cetak itu menjadi gambar buah stroberi. Ambillah pelepah pisang. Celupkan pada cat warna merah. Cetaklah pada buku gambar menjadi bentuk buah stroberi. Pelepah pisang itu menjadi tangkai bentuk stroberi. Alhamdulillah berhasil, Bu. Ternyata tidak susah ya. Iya, jika kita optimis melakukan suatu pekerjaan, insya Allah pekerjaan itu akan menjadi mudah. Jadi, kalian harus selalu optimis ya. Baik, Bu Guru. Nah, demikianlah akhir dari praktek pembuatan prakarya tersebut. Semua siswa baru menyadari mengapa Ibu Guru selalu mengajak mereka untuk optimis. Dengan sikap optimis, kita mengerjakan sesuatu dengan santai. Dengan demikian, keberhasilan pun akan kita rasakan. Nah, itu tadi sebuah contoh drama singkat yang sudah diperankan oleh teman-teman kalian.
Nah, sekarang kita akan identifikasi ini yang ayo eksplorasi. Tapi jawabannya bisa kalian tulis di sini. Nah, di tabel ini ya, yang ayo rumuskan. Oke, apakah tema drama tersebut? Temanya tentang apa? Prakarya. Ya bolehlah prakarya, berarti tulis di sini ya. Ya. Terus, siapa saja tokoh dalam drama tersebut? Tadi ada siapa saja tokohnya? Ibu guru. Ibu guru. Terus? Sofia. Sofia. Terus? Lulu. Lulu. Nah, itu 3 saja nggak apa-apa. Wataknya sekarang atau sifatnya ibu guru bagaimana? Terus Sofia bagaimana? Ibu guru dulu deh. Wataknya bagaimana? Bu guru. Hah? Protagonis. Protagonis. Ya, tapi lebih dijabarkan lagi ya, protagonisnya dia sabar. Terus peduli. Terbukti dengan tadi jangan pesimis. Nah, itu kan peduli, care terhadap murid-muridnya. Sekarang Sofia, apa? Kurang satu, Mister, tokohnya. Ya, nanti di sini nih si Lulu nih. Nah, Lulu di sini. Sofia, sifatnya, wataknya. Yang pesimis tadi siapa? Sofia dan Nah, berarti watak ininya dia pesimis. Pesimis itu apa? Ragu. Ya, pesimis itu ya kayak ragu gitu. Jadi dia, pasti ntar salah. Pasti ntar aku nggak bisa. Itu namanya pesimis. Jadi udah nyerah duluan, belum dicoba, udah nyerah duluan. Kalau Lulu, wataknya nah, coba kita lihat lagi Lulu dari bahasa-bahasanya. Nih kan dia nanya terus nih, berarti ingin tahu. Tuh. Kita harus optimis, kita harus ceria. Berarti dia selalu ingin tahu. Terus apa lagi? Ya, patuh dengan perintah guru tadi. Lalu alurnya maju, mundur, atau campuran. Maju. Ya, alurnya maju. Latar atau settingnya Di sekolah. ya di sekolah. Setelah istirahat. Terus hikmahnya apa atau pesan moralnya? Kita tidak boleh pesimis atau Betul. optimis.
kita harus optimis dalam melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Nah, kita harus optimis dalam melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Mister, yang latar habis di sekolah itu harus. Oh, ini Ya. setelah istirahat. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk menentukan unsur-unsur dalam sebuah drama. Harus dibaca dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dramanya dalam bentuk film, ya otomatis kita harus nonton dari awal sampai akhir. Mister. Jangan dicepet-cepetin. Yang mana? Mister. Latar. Yang latar. Latar atau setting di sekolah setelah istirahat. Kan tadi latar atau setting itu menggambarkan tempat. Nah, tempatnya di sekolah, waktunya setelah istirahat. Sudah, ini sudah. Nah, kalau sudah, kita ke sini. Halaman berapa nih? 190 kalau nggak salah. Sudah ada di bagian terakhir. Oh, halamannya ketutup. (191) ya, halaman 191. Nah, kembali lagi kita ke laporan nih. Laporan. Nah, di sini laporan yang baik dibuat berdasarkan fakta dan data. Jadi laporan itu yang bagus itu berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya di lapangan dan data. Itu bisa berisi kapan waktunya, itu berisi tentang data. Yang akurat sesuai dengan apa yang dialami tanpa ada rekayasa atau tanpa dibuat-buat. Nah, format laporan ini format laporannya. Nah, jika kita diminta untuk menuliskan sebuah laporan, susunannya kurang lebih seperti ini. 1 judul, 2 kata pengantar, 3 daftar isi, 1, 2, 3, terus 4 pendahuluan, 5 teori atau landasan teori boleh. Kemudian 6 pelaksanaannya, 7 kesimpulannya, 8 lampirannya, 9 daftar pustaka. Nah, ini semua apa maksudnya, Mister? Di sini ada penjelasannya. Nah, judul itu apa? Judul adalah judul laporan harus sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan. Nah, gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Judul laporan harus sesuai dengan kegiatan, misalnya kegiatannya itu diminta untuk membuat laporan tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan sistem STEC. Tapi judulnya perkembangbiakan tumbuhan dengan sistem cangkok. Nah, itu kan tidak sesuai judulnya. Jadi harus sesuai. Kemudian kata pengantar.
Pada kata pengantar itu berisi latar belakang, alasan mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Tujuan singkat dari pembuatan laporan tersebut, misalnya untuk memenuhi tugas ilmu pengetahuan alam atau apa, ya, disampaikan di latar belakang itu. Di kata pengantar, memang. Kemudian yang ketiga, daftar isi itu memuat nomor halaman. Nah, kalau kamu buka buku di awal itu ada daftar isinya. Tapi daftar isi ini tujuannya untuk memudahkan kita atau pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Misalnya mau mencari kata pengantar itu ada di halaman berapa, mau mencari pendahuluan itu ada di halaman berapa, bisa dilihat di daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi itu biasanya di akhir sesi pembuatan. Kenapa di akhir? Ya kalau kita membuatnya di awal nanti takutnya nggak sesuai. Misalnya daftar isinya dibuat duluan. Untuk pendahuluan itu di daftar isi yang dibuat duluan halaman 3. Ternyata pendahuluan sesungguhnya ada di halaman 5. Kan nggak sesuai, makanya ini dibuatnya belakangan. Setelah semuanya terkumpul baru dibuat daftar isinya. Kemudian yang keempat, pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi tentang penjelasan lengkap mengenai keseluruhan kegiatan, mulai dari latar belakang atau alasannya, manfaat kegiatan tersebut untuk apa, tujuan kegiatan tersebut juga untuk apa. Nah, itu muatnya di pendahuluan. Nah, latar belakang berisi tentang alasan, manfaat kegiatan berisi tentang penjelasan. Kemudian tujuan kegiatan itu menjelaskan maksudnya, maksud dan tujuannya. Kemudian teori atau landasan teori itu berisi tentang latar belakang teori yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kan suka ada teori dari siapa, tuliskan juga di sini supaya memperkuat laporan kita bahwa ada landasan teorinya. Nah, ini untuk memperkuat. Jadi dimuat landasan teori. Bisa dicari di buku, majalah atau di internet. Kemudian pelaksanaan kegiatan ya berisi tentang waktunya kapan melakukan kegiatan tersebut, tempatnya di mana, alat dan bahan yang digunakan. Kalau tadi misalnya pengamatan perkembangbiakan tumbuhan melalui sistem stek, waktunya kapan, tempatnya misalnya di kebun hidroponik atau di terputland, alat yang digunakan misalnya penggaris, kemudian cangkul misalnya, bahan-bahannya disampaikan di situ. Kemudian langkah kerja yang digunakan. Berikutnya yaitu hasil pembahasan. Hasil pembahasan ini memaparkan hasil pembahasan kegiatan sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Jangan dibuat-buat. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di tempat pengamatan dituliskan di sini. Nah, dilanjutkan dengan pembahasan terhadap data dan fakta yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut yang dilakukan. Pembahasan meliputi keberhasilan atau kegagalan, jadi pengamatannya tersebut berhasil atau gagal, dituliskan juga. Kalau berhasil, faktor penyebabnya apa? Kalau gagal, faktor penyebabnya juga apa? Kemudian kaitkan pembahasan tersebut dengan teori yang sesuai. Kan tadi kita pakai landasan teori. Lalu yang ke-8, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan merupakan jawaban atas ketercapaian tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan saran itu rekomendasi yang diberikan agar kegiatan berikutnya lebih baik. Misalnya tadi gagal karena tanahnya terlalu kering, ya untuk ke depan rekomendasinya jangan menggunakan tanah kering lagi, tanahnya yang agak sedikit lembab dan lain sebagainya.
Kemudian daftar pustaka itu berisi tentang sumber informasi yang kamu ambil. Misalnya landasan teorinya mengambil di internet, ya sertakan daftar pustakanya, misalnya alamat websitenya www. apa dituliskan, atau kalau ngambil dari buku ya tuliskan di daftar pustakanya ini bukunya apa, pengarangnya siapa, itu dituliskan di daftar pustaka. Nanti biasanya kalian di SMP, SMA sudah akan membuat seperti ini. Kalau di SD, Mister Rasa belum. Ini hanya pemahaman awal saja ya. Nah, pembahasan kita di tema 1 sepertinya sudah selesai. Kemungkinan untuk minggu depan kita sudah akan ulangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Teman-teman? Tidak, Mister. Kalau tidak, waktunya masih ada sekitar 10 menit. Coba dibuka yang uji kompetensi kalau tidak salah nih. Halaman 199. Nah, ini kan ada bacaan nih. Mister coba bacakan, kita jawab bareng-bareng saja. Penangkaran penyu sudah mulai dirintis sejak tahun 1984. Ini untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2 ya. Pada awalnya penangkaran dilakukan di Pulau Semak Daun. Lalu saat ini dipindahkan ke Pulau Pramuka. Banyak penyu yang bertelur di gugusan terluar Kepulauan Seribu, seperti Peteloran Timur dan Barat. Kedua tempat tersebut adalah sumber telur dari penangkaran penyu di Pulau Pramuka. Penangkaran penyu di Pulau Pramuka dibuat sama seperti habitat aslinya saat bertelur. Medianya adalah pasir, tempat penangkaran diberi pagar agar habitat terhindar dari predator atau pemangsa. Setelah telur penyu menetas, penyu-penyu kecil akan dipindahkan ke bak penangkaran hingga berusia beberapa bulan dan siap dilepaskan ke laut. Kita jawab. Simpulan dari paragraf di atas adalah tentang apa? Ini hanya satu paragraf, berarti kita cari dulu ide pokok atau kalimat utamanya. Nah, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang A, B, C, atau D? D. Yang D. Ya, betul. Yang ini ya. Lanjut, nomor 2. Arti kata penangkaran menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Tempat pembiakan Ya. atau pemeliharaan. tempat pembiakan atau tempat perkembangbiakan. Yang nomor 3. Sampah plastik berbahaya bagi penyu. Di lautan lepas, penyu sangat suka ubur-ubur. Jika sedang lapar, penyu bisa mengira sampah plastik sebagai makanannya. Jika penyu memakan plastik, hal tersebut berbahaya bagi tubuhnya dan bisa mengalami kematian. Tidak jarang penyu mati karena memakan sampah plastik di lautan. Kalimat utamanya ada di mana? Di awal, akhir, awal. ya berarti yang mana? A, B, C, atau D? A. Sampah plastik. Ya, A. betul, yang A. Next. Pedagang asongan itu sedang menjajakan, nih garis miring, koran di terminal bus. Sinonim. Sinonim tadi apa ini?
Persamaan kata. Ya, persamaan kata. Nah, sinonim dari kata menjajakan ini apa? Menawarkan. Menjual, membagi, membawa, menawarkan. Menjual. Menjajakan. Menjual. Ya, menjual. Berikutnya, nomor 5. Pada hari Sabtu 6 Oktober 2018, Sekolah Salman mengadakan acara bakti sosial. Acara tersebut diikuti oleh siswa kelas 5 dan 6. Mereka mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Titik-titik mereka menerima sumbangan tersebut dengan senang hati. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah yang A, Mister. Yang A. Nah, coba dipahami betul-betul. Kira-kira yang mana? Yang D. Setiap kepala keluarga akan menerima satu bingkisan sumbangan dari Sekolah Salman. Yang C. Yang C. Masa ininya kerja bakti, di sini kan bakti sosial. Yang B. Yang C. Ini kan kerja bakti, ini bakti sosial. Yang B. Nah, yang ini ya. Masyarakat yang menerima sumbangan tampak berkumpul di depan balai desa. Mereka menerima sumbangan tersebut dengan senang hati. Itu ya. Terakhir, yang bagian B. Di sebuah hutan terdapat seekor ular yang sedang mencari makan. Ular yang rajin itu akhirnya mendapatkan banyak makanan. Dia sangat gembira dan mulai memangsa makanannya. Seekor musang dan burung gagak melewati tempat ular yang sedang makan. Mereka berdua merasa lapar. Musang dan burung gagak pun berharap ular mau memberikan makanannya, namun ular tidak ingin berbagi. Lanjutannya, mengapa kalian tidak berkeliling mencari makan? Pak Ular sangat rajin tetapi pelit, kata musang kepada burung gagak. Kalian terlihat sehat-sehat saja, mengapa kalian tidak bekerja keras berkeliling mencari makan? Tidak malukah kalian meminta-minta makanan? Tentukan unsur berdasarkan kutipan di atas. Watak. Tokoh dulu deh, baru watak. Tokohnya ada siapa saja? Ular. Musang. Burung gagak. Nah, selanjutnya watak. Watak ular bagaimana? Watak musang bagaimana? Watak burung gagak bagaimana? Ular wataknya rajin. Itu burung apa, Mister? Burung gagak. Kalau musang wataknya apa? Burung gagak. Pemalas. Ya, burung gagak. Pemalas juga. Nah, kita lihat coba lagi di sini. Ya, dua-duanya ini pemalas.
Kalau musang, Musang sama burung gagak pemalas juga. Terus amanatnya kita harus rajin. ya tidak boleh malas. Dan harus rajin. Oh, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Ya. Belum. Ya, karena waktunya sudah habis, silahkan di stop. Alat tulisnya boleh disimpan. Untuk ulangan ataupun yang lainnya nanti Mister akan infokan melalui wali kelas ya. Intinya untuk hari ini kita sudah belajar cukup banyak tadi, mulai dari unsur-unsur dalam drama atau unsur intrinsik dalam drama tadi ada 6, silahkan itu pahami betul. Kemudian laporan formatnya seperti apa, kemudian di judul itu memuat yang bagaimana, kemudian di pendahuluan itu isinya tentang apa, itu dipahami juga. Lalu kita sudah mengerjakan uji kompetensi. Nah, untuk tema 1 sepertinya sudah habis, maka untuk minggu depan mungkin akan ada ulangan. Baik, terima kasih untuk hari ini atas atensi dan juga partisipasinya. Mister senang sekali karena kalian semua antusias, terbukti dari kehadiran 100% hadir, terus dipertahankan kehadirannya karena hanya dengan semangat di pandemi ini kita bisa terus. Ya, tadi full pas Mister absen full kan, mungkin ada yang keluar di tengah jalan ya. Udah pada keluar jam 9 tadi. Ya resiko tanggung sendiri ya kalau nggak ikut pelajaran sampai akhir. Kalian kalau ikut pelajaran sampai akhir, diibaratkan ilmunya itu botol air minum ini, ikut awal sampai akhir berarti dapatnya penuh. Tapi yang di tengah jalan itu kalian keluar, ya dapatnya hanya setengah, itu saja. Berarti resikonya ada di masing-masing kalian. Itu ya.